Mungkin sudah banyak tempat wisata yang pernah kita datangi, namun tempat yang satu ini memiliki keindahan yang tersendiri. Namanya Pulau Sandro Bengi. Pulau ini merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Desa Bodia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Hanya dengan waktu sekitar 15 menit menggunakan perahu untuk menyeberang, kita bisa sampai ke tempat ini dan menikmati keindahan pulau tersebut. Siapa? Kita untuk nikmati liburan dulu, weekend dulu. Sama siapa? Sama teman-teman dan keluarga juga. Sudah ada yang keluar. Pak, kenapa memilih tempat itu? Karena di sini menarik. Karena yang memiliki pasir putih dan cukup indah. Apa nama pulau sendiri? Pulau Sandro Bengi.
berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus. Kami nak tanah ya, keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Kesini tujuannya apa, Mbak? Berlibur. Ya. Yang menarik di sini apa, Mbak? Dermaga-dermaganya, suasananya juga menarik, terus sunsetnya, terus sejuk. Mbak tahu dari mana ini pulau apa tuh? Taunya dari teman-teman. Pulau Santorini ini mempunyai keindahan tersendiri, mempunyai keunikan tersendiri, karena di sini kita bisa melihat pasirnya yang sangat putih, juga dengan terumbu karangnya. Keunikan tersendiri Seperti di sini juga banyak bunga-bunga, di sini juga
Ya lumayan ramai. Ada tidak yang disampaikan terkait Pulau Sanrobengi? Pesan-pesannya atau apa? Pesannya mungkin perlu dirawat karena agak bagaimana ya, karena kotor dan kurang perhatian mungkin dari pemerintah. Jadi pesan saya mungkin pemerintah terkait dengan pariwisata di tempat ini sebaiknya dipelihara dengan baik supaya terjaga kelestariannya, supaya kita juga bisa mengeksplor bahwa di Indonesia juga mempunyai tempat yang sangat indah seperti ini. Satu hal lagi yang menjadi pesona daya tarik pulau ini, yakni mandi cahaya di pagi hari tatkala mentari baru terbit di ufuk timur. Pengunjung yang memilih untuk bermalam di Sanrobengi pasti tidak akan melewatkan keindahan matahari ketika terbit. Sanrobengi memiliki potensi sebagai pusat kunjungan karena selain berpasir putih, di tempat ini juga dapat dilakukan kegiatan-kegiatan laut seperti berenang, menyelam, berjemur, memancing, membakar ikan segar, dan berbagai kegiatan laut lainnya. Intinya, Pulau Sanrobengi ini menawarkan liburan alternatif dengan kesederhanaan dan keindahan yang alami. Pulau wisata Sanrobengi merupakan pulau kecil di Takalar yang memiliki pasir putih dan tentunya memiliki keindahan alam yang sangat-sangat eksotis. Selain itu, Pulau Sanrobengi memiliki daya tarik tersendiri karena pulau ini sangat bagus digunakan untuk kegiatan diving maupun snorkeling. Hal ini bisa terjadi karena air laut di pulau ini sangat jernih dan tentunya banyak biota laut yang hanya bisa ditemukan di pulau ini.
Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Hal menarik selanjutnya dari Pulau Wisata San Robeng ini yaitu fasilitas tambahan yang berupa fasilitas outbound yang memungkinkan Anda bermain flying fox, mencoba keberanian jembatan gantung, dan berbagai wahana lainnya. Selain itu, fasilitas seperti gazebo, baruga, serta balai-balai juga menanti Anda untuk bersantai dengan keluarga. Keluarga? Iya. Lagi ngapain? Cuma mengunjung saja. Berkunjung ya? Iya. Di sini lagi bermain apa? Ya, kamera. Outbound atau bagaimana? Iya, outbound. Sering ke sini? Baru 1 kali. Pemandangannya bagaimana? Indah. Namun tunggu dulu, di sini juga ada fasilitas yang menunjang kebutuhan para wisatawan, yaitu gazebo-gazebo yang baru dibangun, yang berada di sangkar nelayan, dan ada juga permainan anak-anak yang dibuat oleh warga Pulau San Robeng. Nuansa alami pulau ini masih sangat terjaga, sebab hanya terdapat 5 rumah penduduk yang turut andil dalam menjaga pulau dari ulah-ulah tangan jahil, serta terdapat 1 tempat ibadah yang sangat sederhana. Jadi Pulau San Robeng ini terletak di Desa Budia, Kecamatan Galesong,
jarak yang bisa kita tempuh dari Dermaga Budia ke sini itu sekitaran 10 menit. Dalam waktu 3 tahun terakhir ini sendiri, Pulau Sanrobeng ini menjadi sebuah jadi objek wisata yang sangat menarik dalam 3 tahun terakhir ini. Terbukti dari data yang kita kumpulkan itu ada dalam 3 tahun terakhir ini saja itu ada sekitar 15.000 pengunjung. Pak, jarak dari Makassar ke tempat ini bisa ditempuh berapa? Jarak dari Makassar ke sini itu sampai 20 km. 20 km untuk jarak dari sini. Artinya kalau kita mau lewat dari via Barombong ya, mau lewat dari Galesong itu bisa sampai hanya dengan 30 menit untuk sudah sampai ke sini. Jarak dari sini sendiri dari Dermaga Budia ke pulaunya sendiri itu hanya dengan jarak tempuh 10 menit dengan naik perahu. Terus fasilitas sendiri untuk bisa sampai ke sini itu bagaimana? Fasilitasnya kita sudah ada sediakan juga perahu-perahu yang kita sediakan juga dari masyarakat sini, dan di stasiun juga kita sudah ada fasilitas perahu. Terus untuk di pulaunya sendiri di sini kita sudah ada beberapa gazebo, beberapa bale-bale, dan untuk fasilitas untuk pertemuan yang berskala besar kita juga ada sediakan satu baruga di sini. Untuk warga Makassar yang ingin ke Pulau Sanrobengi, Anda hanya menempuh jarak 20 km dengan jarak tempuh sekitar 30 menit saja. Selain penduduk sekitar, lokasi ini juga kerap kali dikunjungi oleh warga dari daerah lain. Nah, Anda penasaran? Datang saja ke Pulau Sanrobengi, dijamin asik deh.